Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam silaturahim. Selamat kepada seluruh peserta didik yang telah diterima di SMA Negeri 1 Pleret. Materi selanjutnya mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah ini yaitu mengenai tata tertib peserta didik oleh Hengki Firmantap SPD. Jangan lupa di follow Instagramnya @hengkifirmantap. Poin pertama dari tata tertib sekolah ini yaitu kewajiban-kewajiban siswa. Kewajiban yang harus kalian lakukan di antaranya 1. Kehadiran siswa. Pakaian seragam sekolah. Lingkungan sekolah. Etika, estetika, dan sopan santun. Administrasi sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan. Untuk poin 1, poin 3, poin 4, poin 5 nanti secara detailnya silahkan dibaca di file tata tertib sekolah yang akan dibagikan kepada kalian. Pakaian seragam sekolah. Aturan penggunaan seragam SMA Negeri 1. Seragam hari Senin Putra memakai baju putih dan celana abu. Aturannya mengenakan pakaian seragam putih abu lengkap dengan atributnya pada hari Senin. Bersepatu hitam, bertali, dan berkaus kaki panjang. Mengenakan ikat pinggang yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu harus berwarna hitam. Celana tidak gembyong dan tidak berujung pensil. Standar celana pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi, tidak kotor dan tidak lusuh. Baju bagian bawah dimasukkan pada celana rok atau rok sehingga tampak ikat pinggangnya. Mengenakan topi sekolah saat upacara bendera. Seragam hari Senin Putri masih memakai putih abu. Untuk ketentuannya sama seperti yang putra. Bedanya yang putri wajib memakai kerudung untuk siswi muslim. Seragam hari Selasa sengaja dilewat karena seragam untuk hari Selasa memakai pakaian khas sekolah. Nah, masih dalam proses. Jika pakaian khas sekolah belum ada, maka untuk hari Selasa masih memakai seragam putih abu, yaitu seragam yang digunakan di hari Senin. Seragam hari Rabu. Nah, untuk putra memakai pakaian tradisional Jawa Barat atau sering kita kenal dengan nama pangsi atau pakaian hitam atas hitam dan ke bawah hitam. Boleh yang punya memakai iket ya, iket Sunda. Untuk putri memakai pakaian tradisional Jawa Barat. Nah, kalau untuk putri kita kenal dengan pakaian kebaya. Untuk seragam hari Kamis putri memakai batik sekolah dan ke bawahannya harus menggunakan pakaian abu karena matching atau sesuai dengan batik sekolah kita yang agak kebiru. Untuk seragam Kamis putra sama memakai batik yang sudah disediakan oleh sekolah dan dengan atribut lengkap seperti sabuk, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari Jumat mengenakan pakaian pramuka dengan atributnya pada hari Jumat dengan kacu yang sesuai. Nah, jangan memakai kacu yang pendek, harus sesuai sampai ke ikat. Begitupun putri di hari Jumat juga menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan atributnya. Masih kewajiban siswa yang kedua mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Seluruh siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler pengembangan diri sekurang-kurangnya satu jenis kegiatan ekstrakurikuler bagi kelas 10 dan kelas 11. Jadi satu orang siswa wajib mengikuti satu eskul
Siswa maksimal mengikuti 3 ekskul. Nah, untuk maksimalnya hanya diperbolehkan mengikuti 3 ekskul saja, karena lebih dari 3 ekskul tidak akan maksimal dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan perlombaan, kegiatan sekolah lainnya. Untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pleret, diantaranya ada 14 ekskul: Pramuka, Paskibra, Irma, Ikatan Remaja Masjid, PMR, Palang Merah Remaja, Marching Band, English Club, Seni, Sains Club, Olahraga, Menjahit, Pencak Silat, Jurnalistik, Eskul Band, dan yang terakhir Eskul PKS. Untuk eskul jurnalistik, band, dan PKS ialah eskul baru yang diajukan oleh OSIS oleh siswa di tahun ajaran sebelumnya, tetapi terkendala karena sedang pandemi COVID-19 yang mengharuskan tidak bisa bertatap muka. Yang pertama, Pramuka. Eskul Pramuka, untuk detail kegiatan ekskulnya akan dijelaskan langsung nanti baik oleh senior-senior di kepramukaan dan atau oleh pembina ekstrakurikulernya. Saya jelaskan, untuk pembina eskul Pramuka Putri ini Ibu Nokta Dewi Asri MPD, dan untuk pembina eskul Pramuka Putra Bapak Hendar Sanusi. Keren, dua-duanya Bapak Hendar Sanusi MPD. Dua-duanya bergelar MPD untuk pembina ekstrakurikuler Pramuka. Ekstrakurikuler Paskibra, pembinanya Ibu Vika Tiffany SPD. Ini 3 orang siswa kita sedang mengikuti seleksi untuk mengibarkan bendera merah putih di Pendopo Purwakarta, atau mengibarkan bendera merah putih di acara 17 Agustus di tingkat kabupaten. Selanjutnya, Irma, Ikatan Remaja Masjid, untuk kegiatan keagamaan seperti rajaban, murudan, dan kegiatan agamaan lainnya langsung dilaksanakan oleh eskul Irma. Pembina eskul Irma yaitu Bapak Iman Kostaman SPD. Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, pembina eskul Ibu Nengdian Purwanti SPD. Nah, ini salah satu kegiatan eskulnya, yaitu kegiatan penggalangan dana terhadap korban bencana alam yang terjadi di Kampung Cirangkong, Desa Pasanggerahan. Nah, cepat tanggap ketika itu, alhamdulillah PMR kita bersama dengan PMR se-Kabupaten Purwakarta melakukan aksi cepat penggalangan dana kepada korban bencana alam. Marching Band, pembina eskul Bapak Robi Effendi SPD. Ini salah satu kegiatan eskul pada 2018, alhamdulillah SMA Negeri 1 Pleret menjadi pengiring. Marching bandnya menjadi pengiring di acara pengibaran bendera merah putih 17 Agustus pada tahun 2018 di tingkat kecamatan Pleret. English Club, ini ibu pembinanya Ibu Mira Karlina SPD. Seni, ekstrakurikuler seni, pembinanya Bapak Wildan Haidar Rahman SPD. Ini salah satu kegiatan eskul seni di Lembang. Ketika itu SMA Negeri 1 Pleret menjadi wakil Jawa Barat dalam acara seni se-Jawa Barat, menampilkan seni musik, seni tari, seni teater, seni kriya, dan seni-seni lainnya. Alhamdulillah
perwakilan SMA Negeri 1 Pleret, menjadi perwakilan dari Kabupaten Purwakarta untuk mengikuti kegiatan seprovinsi tersebut yang dilaksanakan di Lembang. Selanjutnya Sain Club, pembina eskul Ibu Desri Asadi Komara, SPD. Ini untuk kalian-kalian yang menyukai Sain Club. Eskul olahraga, pembina eskul Bapak Tito Karnapian, Bapak Tito Sumarno, SPD. Eskul olahraga ini banyak. Di antaranya ada eskul futsal, eskul voli, eskul badminton, tenis meja, dan eskul BKC dan eskul olahraga lainnya. Banyak prestasi yang telah diraih oleh eskul olahraga SMA Negeri 1 Pleret. Eskul menjahit, ini karya-karya yang telah dihasilkan oleh eskul menjahit. Pencak silat, eskul pencak silat, pembina eskulnya Ibu Rira Mayangsari, SPD. Ini kegiatan eskul yang dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya mengenai sanksi-sanksi. Ada kewajiban siswa, kewajiban yang harus kalian lakukan. Nah, tentu setelah kewajiban ada larangan dulu sebelumnya. Nah, larangan-larangannya silahkan nanti dibaca di file tata tertib yang nanti akan sekolah bagikan. Setelah larangan tentu ada sanksi. Sanksi-sanksi, tahapan sanksinya ada 4. Yang pertama, peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat kategori ringan. 1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana kewajiban siswa. 2. Melanggar larangan-larangan, diantaranya berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam belajar, membawa uang saku berlebihan, memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah, bertingkah, berbicara teriak-teriak, membuat onar, mengundang kerawanan sekolah, berpacaran di lingkungan sekolah, membawa buku bacaan, kaset pornografi. Nah, penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik. 1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Jika kalian melakukan larangan-larangan ini, maka kalian akan ditindak secara lisan dengan penindakan secara langsung di tempat kejadian kalian melakukan larangan-larangan tersebut. Tahapan yang kedua, peringatan secara tertulis. Jika dengan peringatan lisan dan penindakan langsung kalian masih tetap tidak berubah, maka akan ada peringatan secara tertulis. Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib yang bersifat pembinaan awal. Nah, ini termasuk pembinaan langsung. Kalau tadi dibina di tempat, ini langsung dibina. Jadi dikenal dengan pembinaan awal. 1. Melanggar kewajiban sebagaimana yang sebelumnya secara berulang-ulang. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali. Melanggar larangan-larangan. 1. Membawa senjata tajam. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap, berkeliaran di lingkungan sekolah, mengendarai sepeda motor pada jam pelajaran, bertingkah berbicara teriak-teriak, berpacaran di lingkungan sekolah, meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan, bertato, memalsukan dokumen. Nah, ini tahapan kedua, peringatan secara tertulis. Jadi kalau kalian melanggar aturan ini, melanggar larangan ini, melakukan larangan ini, akan ditindak dengan peringatan secara tertulis. Tahapan yang ketiga, pemanggilan orang tua.
wali peserta didik. Nah, untuk peringatan secara tertulis bisa berupa pemberitahuan kepada orang tua kalian atau perjanjian dengan kalian tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan larangan tersebut kembali. Jika masih melakukan, maka kalian akan dilakukan pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama. Kalau tadi pembinaan awal, sekarang lanjut pembinaan bersama. Bersama dengan siapa? Dengan orang tua kalian. Kalian akan dilakukan pemanggilan orang tua jika 1. Telah melakukan tahapan pembinaan sebelumnya, baik pembinaan lisan maupun pembinaan tertulis. 2. Melanggar larangan, diantaranya 1. Membawa buku bacaan, kaset, video porno dan menyebarkannya, berkelahi di antara siswa SMA Negeri 1 Pleret atau luar sekolah, mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman, berjudi atau hal-hal yang diindikasikan judi, melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme, melakukan pelecehan, penghinaan, penghormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik. Nah, pemanggilan orang tua peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya. Tahapan yang keempat, maka kalian akan diberikan skorsing atau tidak boleh mengikuti pelajaran. Diberlakukan bagi kalian pertama yang telah melalui tahapan pembinaan sebelumnya masih tidak bisa dibina, maka akan diberikan skorsing. Melanggar larangan-larangan sebagaimana larangan sebelumnya dengan cara berulang-ulang. Melanggar tahapan pembinaan yang telah dilakukan, diantaranya 1. Telah dilakukan pembinaan secara lisan, peringatan secara tertulis, kemudian telah dipanggil orang tua juga. Jika kalian tidak berubah, maka akan dilakukan skorsing atau tidak boleh mengikuti pelajaran. Tahapan yang kelima, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua jika masih tidak bisa dibina. Dengan pembinaan terakhir tadi, yaitu dilakukan skorsing. Setelah melalui tahapan pembinaan sebelumnya, melanggar, kemudian kalian dikembalikan ke orang tua jika melanggar larangan membawa, mengkonsumsi, mengedarkan obat-obatan terlarang maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah, menikah atau hamil. Jika melakukan 2 poin ini jelas, langsung otomatis kalian akan dikembalikan kepada orang tua. Kemudian jika kalian juga menjalani proses hukum tindak pidana atau oleh pihak kepolisian dan melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat sara, nah, ini otomatis kalian akan dikembalikan kepada orang tuanya, atau bahasa lemas, ini bahasa kasarnya itu ya, dikeluarkan dari sekolah. Tahapan yang terakhir yaitu dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Kalau tadi dikembalikan kepada orang tua, masih dengan kata-kata, masih dengan prosedur. Kalau ini dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Dilakukan kepada siswa jika melakukan 1. Telah melalui tahapan pembinaan sebelumnya dan diindikasikan sudah tidak mungkin dilakukan pembinaan, baik itu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemanggilan orang tua, skorsing, kalian tidak bisa dibina, terus melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Kedua, jika kalian melakukan pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, kalian akan dikeluarkan dengan tidak hormat. Ketiga,
berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah. Misalkan kalian tawuran, merusak fasilitas sekolah, tawuran dengan teman sekelas, dengan teman beda kelas atau teman luar sekolah, jelas kalian mengganggu stabilitas sekolah, maka akan dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Mekanisme penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik. Mekanisme 1. Setiap guru karyawan berhak melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik. Setiap guru karyawan yang telah melakukan peringatan secara lisan langsung terhadap siswa untuk segera melapor kepada wali kelas, guru BP atau BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena oleh guru BP akan didokumentasikan, akan dicatat pelanggaran-pelanggaran kalian. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan tanda pelanggaran yang telah dilakukan siswa. Pemanggilan orang tua wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BPBK dan diketuai oleh kepala sekolah. Untuk pemanggilan orang tua dilakukan oleh guru BP dan diketahui kepala sekolah. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat, siswa dikembalikan kepada orang tua dan dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat, maka harus dilakukan setelah melalui rapat dewan guru. Nah, ini mengenai tata tertib peserta didik. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur di kemudian hari. Nah, sekian pembahasan mengenai tata tertib sekolah, tapi jangan dulu kemana-mana, karena Bapak akan sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pleret, khususnya oleh anak OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Pleret selama 1 tahun ke belakang, atau selama 1 tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun dengan keterbatasan kegiatan yang harus dilakukan secara online atau daring atau luring, dan kegiatan yang memaksa harus ada perwakilan ke sekolah untuk melakukan kegiatan daring tersebut. Kegiatan yang telah dilakukan OSIS MPK selama 1 tahun. 1. Perlombaan bulan bahasa yang dilaksanakan di ruangan sekolah tanggal 12 Oktober 2020. Dilaksanakan secara daring atau online, yang ke sekolah hanya panitia pelaksana saja dan siswa-siswa yang mendapatkan pemenang, hanya pemenang saja yang diundang untuk ke sekolah. Kedua, debat calon OSIS sekaligus pemilihan ketua OSIS masa bakti 2020-2021 tanggal 16 Oktober 2020. Hanya perwakilan calon ketua, 3 calon ketua yang diundang ke sekolah dan panitia pelaksana. Itu pun kameramen, moderator, dan tim sukses dari ketiga calon tersebut. Kegiatan yang sudah terlaksana selanjutnya LDKS OSIS MPK SMA Negeri 1 Pleret tanggal 11 sampai 12 November 2020. Latihan dasar kepemimpinan siswa, sekitar 50 siswa OSIS baru dan MPK baru melakukan LDKS. Tetapi tetap yang di sekolah hanya perwakilan saja. Ketua terpilih, wakil ketua terpilih, sekretaris bendahara terpilih. Lainnya melakukan kegiatan LDKS-nya di rumah masing-masing secara online. 30 November 2020, Sertijab serah terima jabatan OSIS MPK. Langsung dilakukan oleh Sertijab oleh Ibu Kepala, ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pleret, Ibu Yanti Medianti, SPD MPD.
20 Februari 2021, OSIS MPK SMA Negeri 1 Pleret melaksanakan program yang bernama Semanpel Peduli, aksi bantuan OSIS MPK Seman 1 Pleret terhadap korban pergeseran tanah di Desa Pasanggerahan, Kampung Cirangkong, Kecamatan Tegalwaru. Alhamdulillah, berkat donasi-donasi dari seluruh siswa, dari seluruh guru dan TU SMA Negeri 1 Pleret, terlaksanalah kegiatan ini. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Pembina OSIS. Ada perwakilan guru yang ikut ketika itu, Bapak Miftah. Kemudian perwakilan dari TU ada Bapak Yana dan Bapak Aep. Dan alhamdulillah dikawal langsung oleh Satpam atau Security sekolah, Bapak Asep. Direksi Wika Mengajar. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari PT Wika. Terima kasih kepada PT Wijaya Karya Tbk Persero atas bantuannya seperangkat alat band dan pembetonan jalan sekolah dari depan sampai ke lapangan. Alhamdulillah, tryout UTBK 27 Maret 2021 yang dilakukan di Teras Bu Oneng. Seminar sadar hukum yang dilakukan di Teras Bu Oneng. Farhan dan Gaitsa perwakilan mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, diklat kepemimpinan siswa, ketua dan wakil ketua OSIS se-Purwakarta yang dihadiri oleh ketua OSIS Abdullah Hilim dan wakil ketua OSIS. Dilaksanakan 29 April di Aula Batalion Armet Purwakarta, sekaligus menginformasikan mengenai program Jabar Bergerak, di mana seluruh aparatur pendidikan se-Jawa Barat bersama siswa harus bergerak, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Di antaranya berbagi masker, berbagi sembako, berbagi APD, dan lain sebagainya. Ramadan Pompa Market. Nah, ini acara Pompa Forum OSIS Purwakarta dihadiri oleh Farhan dan Deca, perwakilan untuk Pompa dari SMA Negeri 1 Pleret. Kebetulan dilaksanakan di depan Desa Anjun di Kecamatan Pleret. Takjil on the road ini sangat berkesan. Terima kasih seluruh jajaran OSIS MPK SMA Negeri 1 Pleret 2020-2021 mengadakan pembagian takjil gratis murni dari keinginan mereka, tidak inisiatif mereka sendiri, tidak disuruh baik oleh guru dan oleh lainnya. Dilaksanakan di depan Polsek Pleret 9 Mei 2020. Terima kasih juga kepada Bapak Komite Sekolah Haji Dedi Kusnadi yang telah memberikan izin dalam pembagian takjil gratis. Tetap ketika itu kita melaksanakannya dengan protokol kesehatan lengkap. Dan yang terakhir, Semanpel SMA Negeri 1 Pleret berbagi takjil yang dilakukan oleh siswa kelas 12 IPA 1 sampai IPA 5 yang dilakukan di depan gerbang sekolah, tidak memasuki lingkungan sekolah karena sedang pandemi COVID. 13 Mei 2021 dilaksanakan di luar gerbang sekolah. Itu saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun. Terima kasih. Tetap tangguh dalam pandemi, hidup sehat kita jalani, gapai cita dan prestasi. Thanks for your attention. Semoga bermanfaat. Selebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang itu pribadi dari Bapak sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat,
semangat, semangat. Semanpol keren, Purwakarta Istimewa, Jabar juara, 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 juara lahir batin.